Jadi, geng, film ini dimulai di mana si wanita ini pergi menemui seseorang di sekolah. Dan pertemuan ini diminta oleh wanita yang berbaju kuning ini ya, geng ya. Dan wanita yang berbaju kuning ini meminta si ibu-ibu ini menemui mereka untuk melakukan perdamaian. Jadi permasalahannya adalah anak yang berbaju kuning ini menabrak anak yang berbaju putih ini ya, geng ya. Dan wanita berbaju kuning ini membawa segepok uang ya, geng ya, untuk menyuap ibu yang berbaju putih ini ya, geng ya. Ya, si ibu yang berbaju putih ini tidak melakukan penuntutan terhadap anak yang berbaju kuning ini ya, geng ya. Tapi ketika di sini si ibu baju putih ini menolak tawaran ibu berbaju kuning ini ya, geng ya. Dan si ibu ini menolak perdamaian terhadap si ibu yang berbaju kuning ini ya, geng ya. Dan dia tetap akan menuntut anak yang berbaju kuning ini karena anaknya sampai berbaring di rumah sakit ya, geng ya. Lalu bagaimana alur cerita ini terjadi? Mari kita bahas awal mula kejadian ini terjadi. Sebelum kita bahas, mari berbondong-bondong untuk mendukung channel IQ ku dengan mensubscribe dan like. Dan film ini dibintangi oleh Eni, Maya, Yena, Tao, dan Sam. Dan film ini menceritakan tentang kekuasaan, percintaan, dan pengkhianatan. Oke, kita langsung saja masuk ke alur cerita film ini ya, geng ya. Jadi di sini anak si Maya dan anak si Yeni itu satu kampus ya, geng ya, yaitu si Tao dan si Yena. Dan si Tao di kampus ini terkenal dengan kesombongannya ya, geng ya, karena si Tao ini termasuk orang kaya yang ada di kampus ini ya, geng ya. Di sini awal mula cerita ini dimulai di mana si Tao ini sedang ugal-ugalan membawa mobil dengan teman-temannya. Dan di sini si Yena dan kawannya ini sedang berjalan, akan tetapi di sini si Yena ini ditabrak oleh si Tao ini ya, geng ya. Dan si Tao ini melarikan diri. Lalu kemudian si Yena ini ditabrak hingga berdarah dan pingsan ya, geng ya, hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah ibu Yena ini datang, dia sangat frustasi karena melihat anaknya ini sampai dioperasi ya, geng ya. Dan saat si Eni ini berada di rumah sakit, dia ditelepon oleh si orang tua Tao, yakni si Maya. Dan si Maya menelpon si Eni untuk bernegosiasi ya, geng ya, untuk melepaskan tuntutan si Eni karena menabrak anaknya. Sekalian si Maya ini memanggil si Eni untuk menemui si Maya ya, geng ya. Dengan kemarahan si Eni langsung pergi menemui si Maya, dan si Maya sudah menunggu di tempat dengan bodyguardnya ya, geng ya. Karena si Maya ini adalah istri dari manajer utama dari grup Sansa ya, geng ya. Si Maya ini belum tahu bahwa grup Sansa tersebut milik si Ena ini ya, geng ya. Akan tetapi si Ena ini tetap rendah hati dan berpakaian seperti ini ya, geng ya. Makanya si Maya ini menghina si Eni ini seakan-akan si Eni ini adalah orang miskin ya, geng ya. Dan melemparkan segepok uang untuk tidak memperpanjang masalah ini, kata si Maya. Akan tetapi dengan kemarahan si Eni si Eni tidak mau ya, geng ya. Selain si Eni ini di sini tidak kekurangan uang, dan si Eni hanya menginginkan nyawa yang menabrak putrinya tersebut, yakni si Tao dari anak si Maya ini ya, geng ya. Dan si Eni ini juga ditemani oleh kawan dari si Yena ya, geng ya. Dia sama-sama ditabrak ya, geng ya. Dan juga untuk menuntut keadilan. Akan tapi di sini dan kedua orang tua dari kawan si Yena ini karena miskin, jadi dia mau disogok ya, geng ya, untuk tidak memperpanjang masalah ini. Akan tetapi dicegat oleh si Eni ini ya, geng ya. Dan si Eni ini bilang kepada mereka bahwa dia akan bertanggung jawab, akan membayar semua pengobatan anaknya yang ditabrak oleh si Tao. Ketika dia bilang begitu, dia ditertawakan oleh si Maya ya, geng ya. Katanya si Eni ini sok asik dan sok kaya, padahal dia orang miskin, kata si Maya. Di sini status si Eni ini belum ada yang tahu ya, geng ya, bahwa si Eni ini adalah pendiri dari grup Sansa. Akan tetapi kedua orang tua teman si Ena ini percaya kepada si Eni ini ya, geng ya, karena dia juga kesal terhadap si Maya ini. Mentang-mentang orang kaya dia meremehkan orang miskin, kata si kedua orang tua ini ya, geng ya. Dan tetap akan melanjutkan tuntutan kepada si Maya, kata mereka. Debat demi debat, akhirnya si Eni ini menantang si Maya ya, geng ya.
karena dia berbicara hanya menggunakan uang terus-menerus dari tadi. Akhirnya si Eni ini ingin membeli nyawa anaknya atau si Tao ini seharga 20 triliun ya geng ya. Dan lagi-lagi ketika si Eni ini bilang begitu dia ditertawakan oleh si Maya. Si Eni ini menelpon sekretarisnya untuk membawakan uang tersebut. Awalnya si Maya dan semua orang yang ada di sini menertawakan ya geng ya, sampai akhirnya sekretaris Eni ini datang membawa uang tersebut ya geng ya. Dan barulah mereka semua terkejut, bagaimana orang miskin mempunyai uang sebanyak itu, kata si Maya. Dan si ini bilang bahwa dia adalah grup dari Sansa ya geng ya. Malah lagi-lagi si Eni ini ditertawakan oleh si Maya ya geng ya, karena katanya suaminya adalah manajer utama dari grup Sansa. Lalu kemudian si Maya ini mengeluarkan kartu hitam yang ada di dirinya ya geng ya, dan diberikan kepada si Eni ini untuk berhenti memperpanjang masalah ini katanya. Dan seketika si Eni ini melihat kartu hitam itu, rupanya kartu hitam yang diberikan si Maya kepada si Eni ini adalah milik suami dari si Maya dan juga milik suami dari si Eni ini ya geng ya. Ketika si Eni ini melihat kartu tersebut, dia tahu bahwa kartu hitam ini pemberian darinya untuk suaminya. Yakni Eni ini adalah pendiri dari grup Sansa dan manajer utamanya itu adalah suaminya sendiri, yaitu si Sam ya geng ya. Dan si Maya ini adalah istri selingkuhan dari si Sam ya geng ya, yakni si Eni ini diselingkuhi selama 20 tahun oleh si Sam ya geng ya. Dan di sini semuanya terbongkar. Dan si ini sangat marah dan dia akan membalas semua perbuatan suaminya ya geng ya. Lalu kemudian si Eni ini menolak tawaran si Maya ya geng ya. Karena dia sudah tahu bahwa kartu hitam tersebut adalah milik suaminya. Lalu kemudian si Tao ini datang lalu dihajar habis-habisan oleh si Eni ini ya geng ya. Karena nyawa si Tao ini sudah dibayar oleh si Eni ya geng ya. Sampai Tao ini terjungkur dan jatuh ya geng ya. Akan tetapi si Maya ini tidak terima ya geng ya. Dia menelpon sekretarisnya ya geng ya. Dan pengacaranya. Lalu kemudian aksi ini dihentikan oleh pengacara si Maya tersebut ya geng ya, dan si Maya tersebut menelpon suaminya ya, yaitu si Sam ya geng ya. Lalu kemudian si Sam ini pergi untuk menemui si Maya ini ya geng ya. Di sini semuanya menyerang balik ke si Eni, yaitu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap si Eni ini ya geng ya, hingga suaminya itu datang yaitu si Sam. Tapi di sini si Sam ini tidak melihat si Eni ini ya geng ya, karena dia sudah pingsan dipukuli oleh si Maya. Untungnya di sini ada kedua orang tua dari kawan si Yena ya geng ya. Lalu kemudian mereka membawanya si Eni ini ke rumah sakit. Dan lagi-lagi mereka ke rumah sakit yang sama ya geng ya, yaitu ke rumah sakit milik si grup Sansa ya geng ya, yakni milik si Eni ya geng ya. Lagi-lagi si Maya ini membuat ulah, yakni si Maya ini pergi sendiri ke anaknya yaitu si Ena ya geng ya, karena si Eni ini tidak mau tanda tangan ya geng ya. Akhirnya si Maya ini pergi ke Yena ya geng ya, untuk memaksa dia untuk tanda tangan kontrak atau surat perdamaian ya geng ya. Akan tetapi si Yena ini di sini tidak mau ya geng ya. Dan si Yena ini bilang dia akan tetap ingin menuntutnya. Tapi si Maya ini di sini mengancam si Yena ya geng ya. Untungnya di sini ada suster-suster ini ya geng yang menghalangi si Maya ya geng ya. Akan tapi si Maya ini menyerang balik suster ini ya geng ya, atau perawat ini. Si Maya ini bilang ke mereka bahwa dia akan memecat mereka ya geng ya, karena rumah sakit ini adalah milik grup Sansa ya geng ya, yaitu manajernya adalah suami si Maya ini, kata si Maya. Si perawat ini bilang bahwa Sienna adalah pasien mereka, dia wajib melindungi, kata si mereka ya geng ya. Karena si Maya ini gagal, akhirnya si Maya ini menelpon suaminya ya geng ya, yaitu si Sam. Dan Sienna ini juga meminta tolong kepada ayahnya bahwa dia kecelakaan ya geng ya, yang
berada di rumah sakit ini dan dengan kamar yang disebutkan. Tapi si Sam ini mengabaikan anaknya sendiri demi selingkuhannya ya geng ya. Dan si Sam ini malah ikut-ikutan ingin tidak memperpanjang masalah si Tau ya geng ya, yakni anak dari selingkuhannya ya geng ya. Dia belum tahu bahwa yang ditabrak itu adalah anaknya sendiri ya geng ya. Sampai-sampai dokter ini datang sendiri untuk menghalangi si Maya ini untuk berbuat jahat ya geng ya. Ketika si Eni ini bangun dari pingsannya, lalu kemudian si Eni ini pergi ke Siena untuk menjenguknya ya geng ya. Karena si perawat tersebut sudah menelpon si Eni sebelumnya ya geng ya, bahwa di sana ada si Maya membuat keributan kata si pelayan ini ya geng ya. Akhirnya mereka semua pergi untuk menemui si Maya. Tapi lagi dan lagi si Eni dan si Sam ini tidak bertemu di sini ya geng ya. Bahkan si Sam walaupun datang ke kamar ini, dia juga tidak melihat anaknya sendiri yang berbaring sedang dianiaya oleh si Maya ya geng ya. Karena si Siena tersebut sudah dibuat jatuh ke lantai oleh si Maya. Lalu kemudian si dokter ini bilang bahwa dia jangan bikin keributan. Lalu si Sam ini mengancam bahwa dia adalah manajer umum dari grup Sansa, yakni dia berkuasa juga di rumah sakit ini, kata si Sam ini. Tapi si dokter ini bilang bahwa dia tidak peduli siapapun yang membuat keributan, dia harus keluar, kata si dokter ini ya geng ya. Akhirnya si Sam dan si Maya ini diusir dari rumah sakit ini. Dengan kemarahan si Sam, dia akan mengancam dan ingin mengadakan rapat mendadak ya geng ya. Yaitu si Sam ini ingin memberi pelajaran kepada si dokter tersebut. Setelah pulang dari rumah sakit, si Eni ini pergi ke pengacara. Yakni pengacara ini adalah teman masa kecil si Eni ini ya geng ya. Dan dia adalah pengacara terhebat di kota ini ya geng ya. Si Eni ini meminta temannya ini mengurus surat perceraian terhadap suaminya ya geng ya. Sedangkan di sisi lain si Sam ini sudah mengetahui bahwa rekening atau kartu hitam yang dipegang oleh selingkuhannya itu sudah diblokir oleh istrinya. Dan seketika si Sam ini panik, lalu kemudian dia pulang ke rumahnya ya geng ya, dan merayu istrinya dan menanyakan kenapa kartu hitam tersebut diblokir oleh istrinya. Tapi di sini si Eni ini pura-pura tidak tahu ya geng ya, dan pura-pura pusing juga akan kartu hitam tersebut dibekukan. Padahal ini semua adalah rencana ini yang sudah dirancang ya geng ya. Awalnya si Sam ini ingin mengambil uang untuk membayar pengacara ya geng ya, untuk membebaskan si Tao dari tuntutan. Maka si ini menyuruh si Sam ini mencari duit sendiri ya geng ya, untuk keperluan di kantornya, kata si Eni. Akhirnya si Sam ini pergi ke kantornya dan dia di sini nekat menggelapkan dana perusahaan 100 miliar ya geng ya, hanya untuk menyewa pengacara nantinya ya geng ya, karena dia tidak punya pilihan lain. Tanpa si Sam sadari bahwa aksinya tersebut sudah direkam semuanya oleh si Eni ya geng ya, untuk dijadikan bukti nantinya. Lalu kemudian si Sam ini mengadakan rapat mendadak terhadap karyawan dan dokter di rumah sakit ya geng ya, perihal masalah dia yang diusir dari rumah sakit oleh dokter tersebut. Dan dia bilang bahwa si dokter tersebut akan dipecat, akan tetapi semua orang di sini tidak mempercayainya ya geng ya, yakni si Sam tersebut sudah dicopot dari posisi dia sebagai manajer utama ya geng ya, yakni si Eni diam-diam memecat si Sam ini ya geng ya, tapi tidak diketahui oleh si Sam ini ya geng ya. Lalu kemudian si Sam ini dengan rasa kecewa, dia menanyakan kepada istrinya kenapa dia diberhentikan menjadi direktur utama di grup Sena ya geng ya. Lagi dan lagi si istrinya ini bilang bahwa dia tidak mengetahui yang terjadi ya geng ya. Tapi si Sam ini tidak memperpanjang masalah untuk tidak diketahui hubungan mereka antara selingkuhannya dan Sam. Akhirnya si Sam ini mengajak istrinya ini makan di sebuah restoran, yang mana restoran ini juga punya si Eni ya geng ya, atau di grup Sena. Ketika berada di restoran tersebut, si Eni dan si Maya ini malah bertemu lagi ya geng ya.
Dan si Maya ini juga mengusir si Eni lagi ya gengnya dari restoran tersebut dengan alasan restoran ini punya grup Sena yang dipimpin oleh suaminya katanya. Dan dari sinilah semuanya itu terbongkar ya geng ya. Dan ketika si suaminya atau si Sam ini datang, dia si Maya ini telah memaki-maki si istrinya. Dan panik dong ketika melihat dua istrinya ini bertengkar ya geng ya. Ketika Sam datang dia mengadu kepada si Sam, si Maya ini mengadu kepada si Sam dan menjelek-jelekan si Eni ini ya geng ya, serta mengusir dari restoran ini. Dan seketika si Sam ini mukanya pucat ya geng ya karena dia telah menghina istrinya. Takut semuanya terbongkar, akhirnya si Sam ini membela istri sahnya ini ya geng ya dan menampak si Maya ini. Dan si Sam bilang ke Eni bahwa si Maya ini bukan siapa-siapa, melainkan si Maya ini adalah orang gila katanya. Tapi si Maya ini membantah bahwa dia adalah suaminya. Dia bertengkar berdua, si Maya dan si Sam ini bertengkar dan disaksikan dengan dingin oleh si Eni ya geng ya, karena sebelumnya si Eni ini sudah tahu bahwa ini adalah istri haram dari si Sam ya geng ya. Biarpun si Maya ini mengakui Sam itu adalah suaminya, akan tetapi si Sam ini tidak mengakui bahwa si Maya ini adalah istrinya. Bahkan dia mengakui bahwa si Maya ini adalah orang gila yang mengaku-ngaku istri dari si Sam. Di sini si Eni hanya tertawa dingin ya, geng ya, dan si Sam mengusir si Maya keluar ya, geng ya. Ketika berada di rumahnya, si Maya ini sangat marah kepada si Eni ya geng ya. Kalau dia tidak bisa dikalahkan dengan uang, maka dia akan merencanakan rencana jahat ya geng ya. Jadi si Maya ini dan si Tao anaknya ini ingin membunuh si Eni. Lalu kemudian si Tao dan si Maya ini pergi ya geng ya kepada si Eni. Tapi di sini si Eni ini sudah antisipasi ya geng ya bahwa hal buruk terjadi akan datang kepada dia ya geng ya. Dia merekam semua percakapannya dan melapor polisi ya geng ya. Untungnya di sini dia ditemani oleh si pengacara tersebut. Akhirnya dengan bukti-bukti yang diberikan oleh si Eni kepada polisi, akhirnya mereka akan ditangkap polisi ya geng ya. Lalu kemudian si Sam ini datang ya geng ya dan bilang ke polisi bahwa ini hanya kesalahpahaman dalam keluarga ya geng ya. Dan dari sinilah si ini juga memberitahu bahwa dia akan menceraikan si Sam tanpa harta sedikit pun ya geng ya. Dengan keputusan ini biarpun Sam memohon, maka si ini tidak mau ya geng ya dan dia tetap ingin bercerai. Akhirnya si Sam di sini memihak kepada selingkuhannya ya geng ya dan dia akan merebut haknya ya geng ya. Akan tetapi si Eni lagi-lagi sudah mempersiapkan semuanya. Dia memberi dua pilihan antara cerai dan masuk penjara. Si Eni ini memberikan bukti bahwa si Sam ini telah menggelapkan dana perusahaan ya geng ya. Dan pada akhirnya si Sam ini tidak mempunyai pilihan. Dia harus menceraikan si Eni ini ya geng ya. Dan dia menandatangani surat perceraian. Dan pada akhirnya mereka resmi bercerai ya geng ya. Setelah pulang si Sam ini ingat ke anaknya bahwa anaknya itu mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Akhirnya si Sam ini pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya ya geng ya. Ketika berada di sana dia memberitahu yakni si Yena ini bilang bahwa yang nabrak si Yena ini hingga masuk ke rumah sakit itu adalah si Tao. Maka si Sam ini sangat frustasi ya geng ya, yakni anak dari selingkuhannya ini menabrak si Yena, yakni si anak kandung sendiri ya geng ya. Dia sangat stres di sini ya geng ya, dia harus membela siapa ya geng ya, karena dua-duanya sama-sama anak mereka ya geng ya, yakni anak si Sam ini ya geng ya. Dan si Yena ini telah memutuskan untuk memutus hubungan dengan ayahnya ya geng ya, karena si Sam ini telah membela si Tao ya geng ya. Dan ketika si Eni datang dia mengusirnya dari rumah sakit ini ya geng ya, karena sekarang Sam ini bukan suami Eni dan bukan ayah dari si Yena ya geng ya. Setelah keluar dari rumah sakit tersebut, si Sam ini sangat frustasi ya geng ya, di mana si Sam ini tidak mempunyai uang untuk bisa membalas dendam untuk selanjutnya. Si Sam ini menjual istrinya ke penjahat ya geng ya.
dan uangnya tersebut diberikan kepada penjahat untuk membunuh si Yeni ya geng ya. Yakni si Sam ini ingin membunuh si Eni ya geng ya. Dan si Sam ini menyuruh si penjahat tersebut untuk menabrak mobilnya si Eni. Akan tetapi lagi-lagi si Eni ini di sini tidak bodoh geng ya. Yakni si Eni ini antisipasi ya geng ya, yakni menyuruh bayaran untuk menyelidiki gerak-gerik dari si Sam tersebut. Benar saja, si Sam ini ingin membunuhnya dan ketika penjahat tersebut menabrak mobil si Eni hingga mobil si Eni ini hancur, maka seketika si Sam ini sangat kegiringan ya geng ya. Dia berpikir bahwa si Eni tersebut sudah mati ya geng ya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba si Eni ini timbul ya geng ya, dan dia tidak terluka sama sekali. Lalu kemudian si Sam ini panik dan rasa ketakutan yang mendalam ya geng ya. Lalu kemudian aksi-aksi tersebut dilaporkan kepada polisi ya geng ya. Lalu kemudian di sini si Sam ini memohon-mohon kepada si Eni untuk membebaskan si Sam ini. Akan tetapi hati si Eni tersebut sudah tertutup untuk si Sam ini ya geng ya. Akhirnya di sini si Sam ini ditangkap oleh polisi dan masuk penjara ya geng ya. Selain itu si Eni ini pulang ke rumahnya beserta teman masa kecilnya tersebut ya geng ya. Dari sinilah si Eni ini terbebas dari masalah yang terbelenggu ya geng ya. Dan dari sini juga pula film ini tamat ya geng ya. Oke lah geng, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.